Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau terkait dengan kerusuhan 22 Mei ini kan kalau kita lihat berita-berita sebelumnya, Polri itu dengan sangat cepat dan di beberapa tempat itu menangkapi terduga-terduga teroris yang katanya akan berusaha memanfaatkan unjuk rasa itu untuk kemudian membuat keributan, meledakkan bom, bahkan ada beberapa yang ditemukan. Kalau melihat bahwa teroris itu saja bisa dengan cepat ditangkal oleh polisi, harusnya dalang ini juga bisa dilakukan. Ya tidak juga semudah itu. Kalau teroris kan gampang kan. Yeah. Warnanya udah pasti sama, merah, hijau dan sebagainya. Tapi kalau dalang-dalang seperti ini kan sebetulnya kan dalam suasana kedamaian kan. Yeah. Tiba-tiba muncul kerusuhan kan gitu. Kelompoknya berbeda itu. Kelompoknya beda. Nah, itulah menurut saya sih dalam kaitan ini saya dari awal saya mengatakan kali ini memang beban pemerintah ini agak berlipat ganda karena apa? Dia harus menuntaskan kasus ini sampai ketemu. Yeah. Dan pasti ada dalangnya, nggak mungkin tidak ada. Jangan pernah percaya bahwa ini benar sendiri. Walaupun katanya di dalam organisasi seperti ini biasanya tidak bisa sampai 2 tingkat di atasnya, katanya begitu Bang. Hanya tahu, misalnya katakanlah saya disuruh oleh Bang Elman, tapi saya tidak tahu siapa yang kemudian memerintahkan Bang Elman untuk menyuruh saya. Ya itu kan tergantung kepada apa rencana penuntasannya. Oh. Kalau rencana penuntasannya sampai maksimal, mestinya dapat. Bisa dapat ya? Bisa dapat. Karena pemain-pemainnya ini kan nggak sulit untuk diketahui. Yang punya uang siapa? Kan ini yang dalang ini kan pasti punya uang. Yeah. Dan punya power kan. Yeah. Dan punya kepentingan. Kan nggak mungkin ada dalang tiba-tiba menjadi dalang tidak punya kepentingan. Iya. Dia pasti ada punya kepentingan. Ada motifnya ya. Nah, tidak mungkin seorang dalang tidak punya modal. Oke. Jadi ini tidak sulit. Jadi jangan pernah Leo menganggap sulit, tidak sulit. Tinggal itulah sebabnya saya mengatakan ketika dalang dari Malari itu tidak diungkap tuntas, maka ketika terjadi 98 kita pun tergopoh-gopoh kan. Nah, 98 juga kita tidak tuntaskan dalangnya siapa gitu. Jadi ya itu kan hanya berseliweran aja kan, tuduh-menuduh. Bang Elman, kita akan coba bertanya kepada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Pak Soleman Ponto yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Soleman, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Soleman. Saya terus terang berpikir karena kerusuhan ini banyak sekali yang melakukannya, bahkan yang sudah ditangkap oleh polisi sudah lebih dari 400 orang. Ini harusnya pengorganisasiannya besar. Sesulit atau semudah apa sebetulnya untuk menemukan dalangnya, Pak Soleman? Mudah, sangat mudah. Sangat mudah? Mudah. Kenapa? Karena kasus ini kan tidak terjadi begitu saja. Kasus ini sudah mulai pemanasannya kan sejak diumumkannya quick count kan. Oh. Setelah quick count, situasi kan sudah semakin panas. Ajakan-ajakan untuk melanggar aturan perundangan kan dipanaskan dari situ. Iya. Nah, sehingga kita sudah terbelah di situ siapa yang di sana kan. Setelah itu terbelah, tentu ada orang-orang lain yang punya kepentingan yang sama, ikut membonceng. Nah, jadi dari atas sudah kelihatan, dari bawah pun secara, itu kan dari atas indikasi ya. Saya berbicara indikasi. Indikasinya jelas. Dari bawah, fakta hukum sudah kelihatan. Mana yang pakai ambulans angkut orang, angkut batu, mana yang membayar, mana yang tertangkap, sudah dengan senjata, kan sudah kelihatan. Nah, dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas, pasti ketemu. Nggak mungkin, nggak. Kalau kasusnya katanya orang yang ada di balik kerusuhan ini kemungkinan besar adalah orang yang kuat, Pak Soleman. Ada mungkin didukung oleh kemampuan ekonomi yang kuat, didukung oleh kelompok politik yang kuat. Berani tidak para penegak hukum untuk menuntaskan bahkan sampai kepada yang memikirkan atau merencanakan dari awal menurut Anda, Pak?
Nah, prinsipnya kalau ini sudah menyangkut keutuhan negara, negara tidak boleh kalah. Tidak ada negara kalah sama kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak seperti ini. Iya. Kalau negara kalah ya bubarlah. Jadi harus, apalagi ini kan sudah kelihatan ya. Dari atas ke bawah tinggal naik ke atas. Memang nantinya ini akan berakhir kepada keputusan politik. Sampai tingkat mana? Pada titik-titik tertentu itu akan dilihat mungkin ya. Ini sampai di mana? Apakah akan menghasilkan masalah baru atau tidak? Kalau tidak ya babat habis. Oh. Ini kan sudah jelas, hanya itu tadi kalau saya dengar 98. Kalau tahun 98 kan kita tidak tahu mana yang mana kawan mana lawan. Tidak terbelah. Kalau sekarang kan sudah terbelah dari awal, sudah terbelah. Sehingga sangat mudah. Bukti-bukti sudah cukup jelas ya Pak Soleman, seperti yang kita lihat di layar ini. Itu, ada rekaman CCTV begitu ya? Ya, CCTV kan jelas bagaimana ambulans kok dipakai angkut orang, angkut batu, bayar uang, itu sangat jelas. Fakta hukum sudah sangat jelas, indikasi jelas, apalagi kurangnya. Nah, keberanian kan? Itu dia, masalahnya itu. Pertanyaan saya sebetulnya itu Pak, apakah berani untuk benar-benar sampai kepada otaknya begitu Pak Soleman? Nah, ini kalau saya sih berharap negara ini harus berani, masa negara kalah sama ini? Sehingga harus jelas. Kalau tidak, ini akan terulang terus-menerus. Dan dalam beberapa kasus yang kita lihat ya, mulai dari 98, kemudian waktu Pilgub, ini yang paling terang benderang. Kenapa? Karena ada CCTV. Semua ini tidak bisa dibilang hoax. Ini sangat terang benderang dengan beberapa kasus sebelumnya ya. Ini sangat lebih jelas. Pergerakan-pergerakan masanya kelihatan. Nah ini ya kan sangat jelas. Kayak seperti misalnya korban itu Pak Soleman, ada yang mengatakan bahwa faktanya 8 orang yang tewas itu tidak jelas siapa yang membawa, kemudian tertembaknya di mana, tidak ada identitasnya. Ini ciri-ciri bahwa memang ini semua sudah direncanakan ya Pak? Ya bisa saja, memang korban ini pun itu dari analisa Pak Profesor siapa itu kan jelas. Bahwa penembakannya tidak dari jauh, ini pasti dari dekat karena lubang belakangnya. Anaknya kecil 15 tahun. Sehingga memang ini diharapkan untuk menjadi martir-martir kan. Jadi sebenarnya jalur skenarionya pun sangat jelas. Ada martir, ada itu sangat jelas mengikuti alur 98 kalau yang saya dengar tadi kan, ada martir. Jadi alur cerita lama ini sebenarnya. Penuntasannya akan butuh waktu lama atau bisa cepat menurut Anda, Pak? Nah, ini tergantung polisi. Kalau saya lihat kan polisi ini cukup cepat ini, karena dibantu dengan CCTV, langsung diumumkan, senjatanya diumumkan, Menko Polhukam sudah mengumumkan, ini cukup cepat dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Hanya, apakah pengumuman ini hanya sampai pengumuman, ataukah sampai pengadilan? Nah, kalau saya lihat juga Pak Kiflan juga sudah ditersangkakan. Nah, ini cepat. Nah, tapi nanti sampai seberapa cepatnya ini? Apakah sampai pengumuman atau sampai di pengadilan? Mari kita tunggu. Itu yang dengan fakta yang jelas ini. Baik, kita tunggu berarti kelanjutan pengusutan ini ya Pak Soleman Ponto. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak. Harusnya sangat jelas Bang Elman, tapi masalahnya keberanian atau kecepatan. Kita akan bahas di bagian berikut. Kita akan kembali seusai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan bagaimana pengusutan Dalang 22 Mei. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pemirsa Metro TV di Bagansi Api-Api Riau, Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi Pak. Halo Pak Sugeng. Selamat pagi Metro. Selamat pagi. Selamat pagi Mansarji dan Mengkohan. Silakan Pak Sugeng, bagaimana kira-kira menurut Anda bisa tidak kita ketemu Dalang 22 Mei ini? Terjadinya Jakarta ini sebetulnya tidak dikasihkan informasi warning kepada petugas ya. Tetapi dari kelompok lain dia tidak menghiraukan. Bahkan sebelumnya ini dari kelompok lain, yaitu mungkin Amin Rais menyampaikan secara gamblang
untuk gerakan-gerakan tersebut. Jadi ditampung oleh orang-orang yang menginginkan mengadakan suatu kekacauan. Ini yang terjadi. Jadi hal ini ada dalangnya, tidak mungkin tidak dalangnya. Sebetulnya Prabowo dengan Sandi harus berdiri di tengah-tengah, menyampaikan ke semuanya bahwa ini tidak bisa diteruskan, harus berhenti di situ. Tetapi nasib sudah demikian. Ini tinggal polisi, penegak hukum sebagai alat yang terakhir untuk membuka kasus ini. Siapa mereka ini? Harus minta, jangan takut-takut polisi. Kalau ternyata orang-orang ini memang berbuat, ternyata orang ini ada politik, harus dicabut politiknya, tidak dibenarkan. Ini perusuh negara ini, bahaya ini. Jangan mementingkan kepentingan sendiri, tapi masyarakat umum harus pentingkan. Bagaimana Indonesia dengan adanya terpuruk dengan ekonomi. Dia menginginkan begitu. Dia tidak orang gentleman, dia bukan orang politik, tetapi politik jalanan kalau kita bisa bilang. Polisi jangan takut berarti ya Pak Sugeng ya? Dari dulunya begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sugeng di Bagan Api Api Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sugeng ada Pak Iwan di Bandung, Jawa Barat. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Halo Pak Iwan, selamat pagi. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Metro. Iya, selamat pagi Pak Iwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini menyikapi gunjang-ganjing negeri ini akhir-akhir ini ya. Itu sungguh memprihatinkan ya. Saya angkat topi buat aparat kita ya, yang dengan gerak cepat, dengan profesional, membongkar segalanya. Kejahatan-kejahatan yang akan terjadi di negeri ini ya. Iya. Saya kira itu polisi mesti membuka selebar-lebarnya siapa dalang dari kerusuhan ini. Karena kalau enggak, itu nanti kelompok-kelompok tertentu itu menyebarkan polisi hanya huwab aja. Oh. Jadi jangan sampai kemudian berbalik dituduh bahwa penegak hukum atau kepolisian yang menyebarkan hoax, malah begitu ya Pak Iwan ya? Betul, ini nanti juga secara TSM juga ini nanti. Karena sudah kelihatan sekali ya, otaknya dari siapa itu sudah kelihatan. Jangan lagi polisi ya. Saya seminggu sebelum kerusuhan terjadi, saya memberi komen di Facebook ya, saya katakan hati-hati para pendemo, kalian akan ditembak mati. Itu bukan aparat, itu kalian akan dijadikan martir. Boleh cari di Facebook saya atas nama Iwan Satriadi ya. Kenapa Pak Iwan bisa memperkirakan begitu Pak? Karena sudah jelas otaknya dari kelompok mana itu saya sudah tahu itu. Jadi kalau mau membuka ya dibuka selebar-lebarnya. Mereka ini tidak lebih daripada 50 pengkhianat, mesti dilibas. Jangan lihat mereka itu mantan apa ya. Itu mantan itu yang membesar-besarkan itu pers. Jangan disebutkan bekas danjen, bekas pangap, bekas ini. Jangan. Oknum aja udah. Oknum si A. Jelaskan namanya. Jadi jangan dibesar-besarkan. Oh ini tokoh reformasi. Nggak ada itu tokoh reformasi. Selesai reformasi itu. Baik. Terima kasih Pak Iwan di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Jelas sekali informasinya Bang. Jangan dibesar-besarkan katanya. Kita akan mendengarkan pemirsa Metro TV berikut di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus Luwat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Bagi kami, kita Selor ya. Untuk dalam kerusuhan 21-22 Mei, kami dari pelosok Kalimantan Utara mengharapkan supaya secara profesional polisi yang harus mengungkap aparatur pemerintahan, aparat pemerintah harus mengungkap tuntas. Siapa pelaku-pelakunya ini, siapa yang menginisiasi. Karena kalau ini kemarin terjadi bukan main, kita bisa rusak NKRI, bisa hancur. Itulah tujuan dari oknum-oknum perusuh itu. Adapun warga yang ikut demo itu dia tidak tahu menahu kasihan. Tetapi bagaimanapun ada yang disusupi. Oleh sebab itu mari harus dibasmi dari sisi hukum, ditindak keras. Jangan lagi ada ham-ham yang membela kalau itu bersalah. Bayangkan kalau ini terjadi kemarin,
sesuai dengan rencana mereka hancur Indonesia ini. Apakah HAM membela itu? Saya tidak bermaksud mengintervensi HAM, tetapi mari melihat dengan baiklah, dengan profesional. Yang mana mau dikorbankan, orang 1, 2 atau seluruh Indonesia ini hancur gara-gara ada skenario yang dibuat untuk itu dibasmikan supaya jangan ada 5 tahun ke depan seperti ini lagi budaya-budaya tidak baik. Padahal ini kita demokrasi, hasil sudah jelas. Saya tidak harus dituntaskan ya, berarti Pak Yunus ya. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mengatakan tadi malah Pak Iwan mengatakan dia sudah memprediksi bahwa akan ada peristiwa seperti ini, Bang. Bagaimana, Bang? Iya, ya sebetulnya sih sangat mudah kan. Dari seperti yang katakan Pak Sulaiman dari awal tadi kan. Tentunya kan kita udah bisa memprediksi ketika quick count itu diserangkan. Iya, dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Dianggap salah. Nah, dari situlah kita bisa mulai melihat, menguraikan. Pangkal soalnya apa? Itu memang saling terkait dengan dari sejak quick count itu. Ya kalau nggak ada itu kan nggak ada ini kan. Tetapi kan pasti kan mereka kan pasti tidak menerima pernyataan kita ini kan. Kami ini tidak, kan. Nah, kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Tidak gitu ikut. Kan. Nah, oleh karena itu menurut saya gini. Saya juga berharap polisi dalam menuntaskan ini jangan, mohon maaf ya, jangan juga terlalu banyak mengeluarkan konversi pers, pernyataan. Jadi biasanya kan mungkin gini, ya orang sekarang beranggapan, jangan-jangan polisi takut juga mengungkapkan ini kan. Gitu. Maka dia banyak memberi penjelasan. Ini mohon maaf. Untuk menarik dukungan rakyat mungkin. Bisa begitu atau bisa juga untuk mengatakan ya udah. Jangan lagi main-main ya gitu kan. Nah, kita udah tahu. Nah, tapi tidak sampai di ujung. Tapi tidak sampai di ujung. Kalau menurut saya sih, kalau memang mau serius, bagus polisi juga mengurangi pernyataan-pernyataannya. Apakah polisi, apakah Menko Polkam, apa kan, kurangi aja pernyataan-pernyataan. Karena itu kan membuat masyarakat juga makin takut. Begitu diungkapkan 4 tokoh akan dieksekusi. Kan rakyat makin takut kan, tokoh aja akan dieksekusi, apalagi kita gitu kan. Jadi menurut saya sebaiknya polisi lebih mematangkan pengusutan, penyidikannya. Kalau sudah ada tangkap, jangan ragu gitu kan. Nah, dan presiden juga kita minta mengendorse. Kalau tadi kata Pak Iwan, kalau benar menurut beliau bahwa ada sekitar 50 orang dan menurut Pak Iwan sebenarnya juga peran media juga, tidak usah disebutlah mereka-mereka ini mantan apa begitu, karena mereka ini oknum. Itu berarti sebetulnya sudah bisa dipetakan ya Bang ya? Ya kita nggak kenal siapa Pak Iwan ini ya. Itu dia. Ya, jadi semua orang juga bisa berbicara seperti Pak Iwan. Tapi yang harapan saya, pejabat yang punya otoritas tentang keamanan ini kan pasti sudah tahu kan. Jadi kalau tadi Pak Sulaiman menyatakan ya kalau punya nyali pasti bisa. Nah, saya sih yakin untuk kali ini pasti bisa. Kenapa? Toh juga Pak Jokowi ini kan tidak punya beban politik untuk 5 tahun ke depan. Karena tidak bisa terpilih lagi. Ya artinya dia tidak lagi maju Pilpres tahun 2024 kan. Maka sumbangsi yang juga tidak kalah pentingnya yang harus ditorehkan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana beliau juga di era dia ini menuntaskan kasus-kasus seperti ini. Jangan seperti yang saya katakan tadi, kasus malaria tidak tuntas. Eranya Pak Harto. Banyak kasus masa lalu ya. 98 juga tidak tuntas. Tim Mawar juga tidak tuntas. Nah kali ini tuntaskan dan tetap dijaga. Para penyidik, para pejabat yang punya otoritas jangan juga menjadikan bebannya oknum ini punya jasa. Oknum ini pernah bersama-sama berjuang. Kalau menurut hemat saya, masa lalu dia berjasa, masa lalu dia pahlawan. Tapi ketika berkhianat, ini termasuk berkhianat ini. Ya, kalau merongrong ke bawah negara kan berkhianat. Orang seperti ini harus dijadikan menjadi musuh negara. Loh kalau musuh negara apa dong? Kan begitu. Nah itu yang saya katakan, faktor subjektivitas harus dihilangkan.
Pertemanan itu tidak pertemanan nggak boleh dicampur aduk. Jadi siapapun dia, kalau pelaku, otak, dalang, ya tuntaskan gitu. Baik. Bagaimana rencananya supaya kemudian ini benar-benar bisa tuntas akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau tadi rakyat yang mungkin saya boleh mengatakan pemirsa itu mewakili rakyat sangat mendukung penuntasan dalang 22 Mei. Pak Soleman Ponto tadi juga mengatakan ini sudah terang benderang kok, banyak sekali barang buktinya. Tergantung masalah keberanian. Kalau menurut Bang Eman berani tidak? Saya pastikan berani. Berani. Jadi orang kan seringkali melihat sosoknya presiden kita ini kan sosok orang baik ya. Orang yang tenang, santun. Tapi kali ini saya yakinkan rakyat, presiden kita kali ini presiden yang punya nyali dan punya keberanian menuntaskan ini. Karena kenapa saya bilang punya keberanian? Dia tidak punya masa lalu yang tidak bagus. Masa lalunya presiden ini clear. Tidak ada beban masa lalu ya? Tidak ada beban masa lalu. Dia tidak pernah ternoda sekecil apapun. Itu yang menyebabkan dia tidak perlu kompromi. Maka itu, dan kebetulan beliau juga tepat memilih seorang Kapolri yang namanya Pak Tito. Orang yang juga punya nyali gitu. Nah, Panglima TNI-nya juga punya nyali gitu kan. Walaupun tenang kelihatan ya. Tampilannya tenang. Itu kan kalau kita lihat dibandingkan dengan Kapolri kan tampilan Panglima TNI kita kan tenang. Tapi jangan kau anggap punya ketakutan. Orang-orang seperti ini harus kita takutkan. Nah, belum lagi kalau saya lihat soliditas ya, Menko Polkam, itu kalau saya lihat kan sangat solid kan. Betul. Seluruh kementerian yang berkaitan dengan penanggung jawab keamanan ini kan solid. Ya, kepala BIN-nya juga solid kan gitu kan. Jadi saya tidak melihat ada beban apapun di dalam menuntaskan ini. Nah, tinggal yang mungkin yang harus berjaga-jaga ya orang-orang yang akan dibersihkan ini kan. Jadi harapan saya daripada dikejar, lebih bagus menyerahkan gitu kan. Karena nggak ada guna juga. Karena ya kita ini kan, saya 42 tahun jadi wartawan kan. Bang. Sedikit banyak saya paham sedikit bagaimana cara-cara kerja mereka kan. Cara kerja penanggung jawab keamanan ini kan. Jadi buat mereka soal begini tidak sulit. Tinggal bagaimana presidennya kan gitu kan. Nah, kalau presidennya peragu, ya pasti tidak akan bisa. Tapi kan presiden kita kali ini kan presiden yang punya nyali, yang punya prinsip, punya keberanian. Punya keberanian. Nah, tinggal memang kalau dari waktu tadi Bung Leo bilang timetable-nya gimana, emang pasti tidak akan bisa cepat, tapi bisa gitu kan. Tidak bisa sebelum pengumuman MK misalnya Bang? Tidak boleh ditargetin seperti itu. Dia kan MK jalan, ini juga jalan. Jadi, tapi sekali lagi saya juga mengharapkan kepada penanggung jawab komunikasi di penegakan hukum ini juga hemat bicara aja. Jadi sedikit bicara, banyak bekerja gitu kan. Karena rakyat juga tidak terlalu memerlukan juga informasi serpihan-serpihan. Jadi hanya untuk semacam apa? Rakyat tidak mau dengar, yang rakyat mau dengar dalangnya siapa? Sudah ditangkap? Sudah ditangkap belum? Nah itu aja. Kalau hanya yang begana, begini, begana, itu malah menakutkan rakyat itu. Baik, semoga kita segera menangkap, bisa menemukan atau mengetahui siapa dalang kerusuhan 22 Mei ini. Bang Eman Saragih, terima kasih Bang sudah di sini. Selamat pagi. Pemirsa, dalang utama kerusuhan 22 Mei 2019 harus dapat diungkap jelas oleh kepolisian. Mereka berutang tanggung jawab terhadap kerusuhan yang menimbulkan tidak sedikit korban dan kerugian materi itu. Tidak itu saja, mereka sesungguhnya adalah pengkhianat demokrasi dan juga musuh keamanan negara. Semoga dalang segera tertangkap. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan